Memandang hidup dengan pikiran Allah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sampan berlayar menyapa Anda sekalian, dimanapun saat ini Anda berada. Semoga sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, untuk memiliki pandangan yang utuh tentang kehidupan ini, pikiran Allah adalah solusinya. Kita akan mampu memahami hidup sebagai suatu keutuhan apabila kita memandangnya dari sudut pandang Allah. Akan tetapi sejujurnya bahwa kita harus akui, kadang pikiran manusia lebih menguasai diri kita masing-masing, sehingga jarang kita memakai pikiran Allah yang membawa keutuhan, yang membawa pembebasan, yang membawa cinta dan keadilan. Apapun kelemahan kita, Tuhan melalui sabdanya tetap menawarkan jalan keluar dari lingkaran pikiran manusiawi kita yang seringkali membuat hidup dalam sebuah perpecahan kepada pikiran Allah yang membawa kita pada persekutuan. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk memakai pikiran Allah dalam hidup. Dalam bacaan pertama, Yakobus mengajak untuk menyadari bahwa pikiran Allah itu sebenarnya sangat sederhana dijalankan. Salah satu contoh sederhana yang diangkat oleh Yakobus adalah memandang manusia berdasarkan apa adanya dia. Yakobus mewanti-wanti kita agar tidak terjerumus dalam pembedaan kita dalam memandang seseorang berdasarkan kekayaannya, berdasarkan kekuasaannya, atau berdasarkan apa yang akan kita dapatkan dari orang tersebut. Kalau kita masih memandang manusia berdasarkan hal-hal demikian, bisa jadi kita akan mengabaikan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dalam hidup, yang tidak berpakaian indah, yang tidak kaya. Atau kita memandang orang berdasarkan sebuah kemunafikan, karena kita mau mendapatkan sesuatu dari dia, maka kita bisa mengubah keaslian diri kita, berlaku baik, tersenyum, dan berbagai macam hal. Tetapi jika keinginan kita telah terpenuhi, orang yang daripadanya kita dapatkan sesuatu, bisa kita pandang dia sebagai sampah yang tidak ada guna di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah daripada memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Hal ini dikatakan kepada para muridnya ketika Yesus bertanya reaksi orang, pandangan orang tentang dirinya sebagai anak Allah
atau sebagai Mesias. Dan juga pandangan muridnya sendiri tentang siapa dirinya. Tujuannya adalah agar para murid memiliki pandangan yang benar dalam mengikuti Dia. Yesus mau meluruskan pertama-tama adalah pandangan hidup tentang siapa Tuhan, siapa Yesus itu, agar orang tidak memakai pandangan manusia dalam menjalani panggilan mengikuti Allah. Kalau kita memandang Allah dengan pandangan manusiawi kita, terutama dalam hidup dan panggilan kita masing-masing, itu kita sedang menyambung sesuatu yang sebenarnya tidak sinkron, tidak nyatu. Ketika ditanya siapa dirinya yang sebenarnya, Petrus lalu menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah. Tetapi jawaban itu teruji ketika Yesus menunjukkan bahwa apa yang akan dilewati oleh Mesias adalah penderitaan bahkan kematian. Pada saat itu terkuaklah pandangan Petrus, juga mungkin kita semua, pandangan para murid terhadap Yesus. Maka Yesus mengatakan bahwa jika kita mau mengikuti Tuhan, pakailah pikiran Allah dalam memandang hidup, dalam memandang Tuhan, memandang sesama, dalam memandang setiap kenyataan yang kita alami. Tujuannya apa? Agar pandangan hidup kita tentang kehidupan ini utuh, bukan terpecah belah berdasarkan selera, berdasarkan keinginan, atau berdasarkan apa yang akan kita dapatkan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berusaha memakai pandangan Allah dalam hidup, agar kita memandang sesama manusia secara utuh dan memandang Allah secara benar dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.